Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video dengan menyampaikan materi tentang motivasi dan keterlibatan dalam mata kuliah perilaku konsumen. Baik, saya akan melakukan share screen terhadap motivasi dan keterlibatan. Di sini yang pertama akan saya sampaikan tentang pengertian motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai pemberi daya penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala upaya-upaya untuk mencapai kepuasan. Dilihat dari sisi konsumen, motivasi konsumen adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Berikutnya adalah dinamika proses motivasi. Di sini saya tampilkan bagan atau alur tentang manfaat utilitarian dan hedonistik. Pertama, kita harus mengetahui kebutuhan. Jadi, kebutuhan yang dirasakan dapat diaktifkan dengan cara yang berbeda. Salah satunya bersifat fisiologis. Misalnya, rasa haus atau rasa lapar. Nah, sebagai contoh, kita semua kadang dapat merasakan lapar hanya dengan berpikir tentang makanan kegemaran. Akhirnya kegairahan dapat dicetuskan oleh informasi dari luar. Kita dapat menjadi lapar ketika seandainya kita berada di suatu tempat orang yang menjual makanan atau gerai makanan. Nah, di sana tempat gerai tersebut menawarkan diskon tertentu tentang makanan kegemaran kita. Nah, otomatis di sini kita akan terangsang untuk membeli makanan tersebut. Manfaat utilitarian merupakan atribut produk fungsional yang objektif, sedangkan manfaat hedonik mencakup respon emosional, kesenangan panca indera, mimpi, dan pertimbangan estetis. Nah, kedua jenis manfaat tersebut diekspresikan sebagai kriteria evaluatif yang digunakan di dalam proses pertimbangan dan penyelesaian alternatif terbaik. Sebagai contoh di sini adalah mobil mewah keluaran Eropa. Dari sisi utilitarian, seseorang membeli mobil mewah tersebut dengan berdasarkan dimensi objektif, misalnya ruang duduk, kemudian ruang untuk kepala, akselerasi, sistem pengunci otomatis dan sebagainya. Nah, di sini manfaat utilitarian di sini seseorang membeli suatu produk di sini berdasarkan manfaat aslinya dari apa yang dia beli. Kemudian dari sisi hedonik, seseorang membeli mobil mewah tersebut berdasarkan status atau prestis yang didapat dengan membeli mobil keluaran Eropa tersebut. Gengsinya akan naik. Nah, ini adalah manfaat hedonik ataupun utilitarian ketika seseorang membeli suatu produk. Berikutnya adalah proses motivasi. Jadi dalam proses motivasi kita harus mengetahui sejumlah hal. Yang pertama adalah tujuan. Perusahaan harus bisa menentukan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai. Kemudian konsumen dimotivasi ke arah tersebut. Berikutnya adalah mengetahui kepentingan. Perusahaan harus bisa mengetahui keinginan konsumen, tidak hanya dilihat dan kepentingan perusahaan semata. Berikutnya adalah komunikasi efektif. Melakukan komunikasi dengan baik terhadap konsumen agar konsumen dapat mengetahui apa yang mereka lakukan dan apa yang dapat mereka dapatkan. Yang berikutnya adalah integrasi tujuan.
Proses motivasi perlu untuk menyatukan tujuan perusahaan dan tujuan kepentingan dari sisi konsumen. Berikutnya adalah fasilitas. Perusahaan memberikan fasilitas agar konsumen mudah mendapatkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Berikutnya di sini saya menyampaikan konsep motif dan motivasi. Ini dimulai dengan perangsang material dan non-material oleh internal dan eksternal. Nah, rangsangan ini akan menciptakan keinginan dan memengaruhi perilaku seseorang. Sehingga keinginan ini menjadi daya penggerak dan kemauan dari konsumen untuk menghasilkan pemenuhan kebutuhan dan kepuasan dari seseorang. Sehingga kebutuhan dan kepuasan yang mendorong untuk menciptakan rangsangan. Begitu pula seterusnya, sehingga hal ini menjadi suatu siklus. Berikutnya, apa sih tujuan dari memotivasi konsumen? Tujuan perusahaan dalam memotivasi konsumen itu adalah meningkatkan kepuasan, kemudian mempertahankan loyalitas. Berikutnya adalah efisiensi, kemudian efektivitas, dan yang terakhir adalah menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara produsen atau penjual dan pembeli atau konsumen. Berikutnya adalah asas motivasi. Di sini saya menyampaikan 5 asas motivasi. Yang pertama, asas mengikutsertakan. Asas ini berusaha untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengajukan ide-ide, rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua adalah asas komunikasi. Asas komunikasi maksudnya adalah menginformasikan secara jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, cara mengerjakannya, dan kendala yang dihadapi. Yang ketiga, asas pengakuan. Asas pengakuan ini maksudnya adalah memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada konsumen atas prestasi yang dicapainya. Yang keempat, asas wewenang dan yang didelegasikan. Asas ini mempunyai maksud memberikan kebebasan kepada konsumen untuk mengambil keputusan dan berkreativitas sebebas-bebasnya, tapi masih ada aturan yang membatasi. Dan yang terakhir adalah asas perhatian timbal balik. Asas ini memiliki arti motivasi para konsumen dengan mengemukakan keinginan atau harapan perusahaan di samping berusaha memenuhi pembelian yang diharapkan oleh konsumen dan produsen. Berikutnya adalah klasifikasi motif. Ada 2 klasifikasi motif di sini. Yang pertama, rasional motif, yang kedua adalah emosional motif. Rasional motif. Tindakan seseorang jadi rasional motif adalah suatu dorongan untuk bertindak menurut pikiran yang sehat, patut, dan layak. Contohnya adalah konsumen yang lapar karena ia berada di luar rumah, maka dia akan makan di restoran. Seorang konsumen membeli mobil karena dia memang membutuhkan alat transportasi. Yang berikutnya adalah emosional motif. Emosional motif merupakan motif yang diperoleh oleh perasaan. Emosi dan mood stress memainkan peranan penting dalam pengambilan keputusan konsumen. Mulai dari identifikasi masalah, keputusan konsumen, sampai perilaku purna beli. Berikutnya adalah metode pemberian motivasi. Ada 4 metode pemberian motivasi. Yang pertama, metode langsung atau direct motivation.
Kemudian metode tidak langsung atau indirect motivation. Yang ketiga, motivasi positif atau insentif positif. Dan yang keempat adalah motivasi negatif atau insentif negatif. Motivasi langsung merupakan motivasi yang diberikan secara langsung kepada setiap konsumen untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Motivasi tidak langsung, motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah konsumen untuk melakukan pembelian. Motivasi positif. Di sini produsen tidak hanya memberikan dalam bentuk sejumlah uang, tapi bisa juga memotivasi dengan memberikan diskon, hadiah, ataupun pelayanan yang optimum. Motivasi negatif, di sini produsen akan memotivasi konsumen dengan standar pembelian, maka mereka akan mendapatkan dampaknya. Berikutnya adalah teori-teori tentang motivasi. Yang pertama, teori motivasi kebutuhan Maslow. Di sini Maslow menyampaikan tentang motivasi kebutuhan berjenjang yang dimulai dengan fisiologis, kemudian keselamatan dan keamanan, berikutnya adalah rasa memiliki, yang berikut adalah harga diri, berikutnya perwujudan diri, yang terakhir adalah aktualisasi diri. Teori berikutnya adalah teori Alderfer. Alderfer setuju dengan teori Maslow bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan yang tersusun dalam suatu hierarki. Akan tetapi, hierarki kebutuhan tersebut meliputi 3 peringkat kebutuhan, yaitu eksistensi, keterkaitan, dan pertumbuhan. Eksistensi di sini merupakan kebutuhan yang dipuaskan oleh faktor-faktor seperti makanan, air, udara, upah, dan kondisi kerja. Yang kedua, keterkaitan. Kebutuhan yang dipuaskan oleh hubungan sosial dan hubungan antar pribadi yang bermanfaat. Yang terakhir di sini pertumbuhan merupakan kebutuhan di mana individu merasa puas dengan membuat suatu kontribusi yang kreatif dan produktif. Berikutnya adalah teori motivasi 2 faktor Herzberg. Herzberg di sini mengembangkan teori kepuasan yang disebut teori 2 faktor motivasi. 2 faktor ini dinamakan faktor yang membuat orang merasa puas dan faktor yang membuat orang merasa tidak puas. Berikutnya tentang keterlibatan. Angel et al. Tahun 1994 menyampaikan bahwa keterlibatan adalah tingkat kepentingan pribadi yang dirasakan dan atau minat yang dibangkitkan oleh stimulus di dalam suatu spesifik hingga jangkauan kehadirannya, konsumen bertindak dengan sengaja untuk meminimumkan resiko yang dan memaksimumkan manfaat yang diperoleh dari pembelian dan pemakaian. Keterlibatan paling baik dipahami sebagai fungsi dan orang, objek, dan situasi. Jika keterlibatan suatu produk tinggi, seseorang akan mengalami anggapan pengaruh yang lebih kuat seperti emosi dan perasaan yang kuat. Model keterlibatan konsumen. Nah, di sini saya tampilkan model dasar keterlibatan konsumen. Di sini ada 3 hal, yaitu ciri konsumen, ciri produk, dan konteks situasional. Nah, di sini ketiga hal ini akan membentuk yang namanya relevansi pribadi intrinsik dan relevansi pribadi situasional. Relevansi pribadi intrinsik ini
dilatar belakangi oleh dorongan dari seseorang membeli suatu produk berdasarkan pengalaman. Contohnya di sini, seseorang membeli lemari es karena dia memang benar-benar butuh dan akan memilih produk sesuai dengan pengalaman yang dirasakan. Mungkin sebelumnya dia membeli produk lemari es dengan merek tertentu yang kemudian jelek, kemudian dia akan membeli merek lemari es yang lebih baik. Kemudian relevansi pribadi situasional di sini, seseorang membeli suatu produk karena adanya situasi tertentu. Misalnya seseorang membeli produk pakaian karena ada diskon besar-besaran. Nah, kedua hal ini akan membentuk keterlibatan sehingga dia akan melakukan suatu pembelian. Berikutnya, tentang cara mengukur keterlibatan. Ada dua cara dalam mengukur keterlibatan. Yang pertama, brand loyalty. Yang kedua adalah ekuitas merek. Brand loyalty di sini. Pada brand loyalty, tidak ada lagi merek yang dipertimbangkan untuk dibeli selain merek produk yang sering dibelinya. Ketika merek produk tersebut tidak ada di toko yang ditujunya, maka dia akan terus berusaha mencari produk tersebut ke tempat lain yang jauh sekalipun, sampai dia mendapatkan merek yang dia cari. Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mempelajari loyalitas merek, yaitu pendekatan instrumental conditioning dan teori kognitif. Nah, pendekatan instrumental conditioning di sini merupakan pendekatan yang memandang bahwa pembelian konsumen sepanjang waktu merupakan loyalitas merek. Pendekatan yang kedua adalah teori kognitif. Nah, menurut pendekatan teori kognitif, loyalitas menyatakan komitmen terhadap merek yang mungkin tidak hanya direfleksikan oleh perilaku pembelian yang terus-menerus. Loyalitas di sini merupakan fungsi dan proses psikologi. Ekuitas merek. Sikap merek atau brand attitude adalah aspek penting dalam ekuitas merek. Ekuitas merek menyangkut nilai suatu merek bagi pemasar dan konsumen. Dari sudut pandang pemasar, ekuitas merek menyiratkan keuntungan, arus kas, dan pangsa pasar yang lebih besar. Sedangkan dari sudut konsumen, ekuitas merek melibatkan suatu sikap merek yang positif, yang kuat, didasarkan pada kepercayaan dan arti baik yang dapat diakses melalui ingatan. Pada dasarnya, pemasar dapat memperoleh ekuitas merek melalui 3 cara, yaitu dengan membangun, meminjam, dan membelinya. Demikian penyampaian saya terkait materi motivasi dan keterlibatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.